Jadi itu semua kota tua itu kurang lebih panjang kali lebar itu 1 kilometer persegi, begitu kotanya besar seperti itu. Dan salah satu pintunya adalah yang pintu Damaskus ini. Dari pintu inilah Paulus pergi mengejar para pengikut Tuhan ke kota Damaskus. Dan dari sana, lewat perjalanan ini saya sengaja membandingkan dengan Google Map kalau coba hari ini. Jadi kurang lebih dia akan keluar dari Yerusalem, kurang lebih kita lihat dari peta itu, dari Yerusalem dia akan turun di titik yang kedua, peta yang sebelah kiri, itu adalah Yeriko. Yeriko dia akan naik mengikuti sungai Yordan jalurnya, akan tiba ke dataran tinggi Golan, hingga kemudian tiba di Damaskus, wilayah Syria. Jadi kurang lebih dia akan menempuh di atas 320-an kilometer. Kisah Para Rasul tidak menceritakan dia pergi jalan kaki ataukah naik kuda dan lain sebagainya. Tapi setidaknya yang Kisah Para Rasul ceritakan bahwa dia pergi ke Damaskus. Ini kurang lebih kota Damaskus pada zaman Paulus itu. Sampai dengan hari ini, di kota Damaskus itu ada 2 sungai yang sangat penting. Sungai yang pertama namanya Abana, tapi sekarang namanya jadi Barada. Lewati tengah kota, maka yang di peta ini atau yang ada di dalam gambar ilustrasi ini adalah sungai ini, Sungai Abana. Lalu sungai yang kedua adalah Sungai Farfar. Sungai Farfar itu mengalir agak sedikit di luar kota Damaskus. Jadi istilahnya sangat penting karena kemudian mengairi mereka punya daerah pertanian. Nah, yang termasuk dari Damaskus itu adalah anggur, buah, lalu ada kacang-kacangan, kapas, kurang lebih hasil-hasil pertanian seperti itu. Dan pada zaman Paulus, diketahui bahwa mereka punya komunitas Yahudi yang besar. Ada 40 sinagoga di sana. Sehingga bisa dikatakan salah satu pusat atau perkembangan komunitas orang-orang Yahudi. Jadi Damaskus ini memang kota bagian dari kerajaan Roma pada zaman Paulus, tetapi cukup punya banyak orang-orang Yahudi di sana. Sehingga Paulus dia pergi ke sana untuk melihat semoga seperti terjadi di Yerusalem, pusatnya agama Yahudi. Pengikut Yesus itu datang, maka pasti di sini juga mereka datang. Maka kesitulah Paulus datang. Nah, 2 sungai ini, Abana dan Farfar, kalau ingat cerita tentang ada orang di Perjanjian Lama, bahkan sudah di Perjanjian Lama ada cerita tentang 2 sungai ini, betapa terkenal sungai ini. Itu tentang Naaman yang kena kusta, lalu minta untuk disembuhkan. Nah, lalu Nabi Elia tidak mau sembuhkan, karena dia bilang, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia bilang, wah, di Damsyik sana ada 2 sungai yang jauh lebih besar dari semua sungai yang ada di Israel. Kenapa saya nggak mandi di sana gitu ya? Mau 20 kali celup juga nggak apa-apa. Tapi ternyata dia bilang, enggak. Akhirnya setelah itu dia bilang, karena ada bawahannya kasih nasihat, apa salahnya coba gitu kan. Nah, jadi hanya untuk mau mengatakan betapa sungai ini sudah sejak zaman Perjanjian Lama, sudah istilahnya sudah dikenal dengan keberadaannya. Maka Damaskus yang kita lihat pada hari ini, kurang lebih ini peta kota tua Damaskus, yang bisa kurang lebih menggambarkan kepada kita momen di mana Paulus itu kemudian kita baca di Kisah Para Rasul bab 9, bab 8, bab 9. Ini dari kota sengaja saya tampilkan di situ ada beberapa pintu gerbang yang sangat penting. Yang satu namanya bab Sarki. Sarki itu kurang lebih karena dia letaknya ada di timur, maka pintu gerbang timur sebenarnya, atau pintu gerbang matahari begitu nama modernnya. Nah, jadi ini kota lama tapi dibentuk oleh orang-orang Roma, maka biasanya orang Roma mereka bangun kota itu dengan 2 jalan atau dengan 2 tipe jalan gitu ya, semacam perumahan, kompleks perumahan gitu, ada jalan utama, lalu ada arterinya. Nah, jalan yang dari Bab Sarki sampai ke paling barat, jadi Bab Sarki ada di timur kota, lalu akan berujung di paling barat, itulah yang namanya jalan lurus. Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ketika Paulus atau Saulus itu akan tiba di tempat yang namanya jalan lurus, disitulah nanti kemudian kisah tentang Ananias. Nah, ada Bab Tuma. Bab Tuma itu nama Arabnya untuk namanya pintu Thomas begitu ya.
bab itu pintu, gitu. Bab Tuma, lalu ada bab Kisan. Ini 3 pintu gerbang. Kalau sekarang, dulu pintu gerbang juga zaman Roma, tapi sekarang bab Kisan ini dia berubah menjadi gereja. Kurang lebih di wilayah inilah pusat, dalam arti sebelum ya Syria hari ini, Damaskus hari ini, waktu zaman sebelum peperangan, di wilayah inilah pusat orang-orang Kristen tinggal. Nah, tapi setelah kota ini sekitar akhir tahun 600 masuk tahun 700 dikuasai oleh tentara Umayyad Muslim, maka kota sebagian besar ada salah satu yang paling terkenal itu Umayyad Mosque itu, atau gereja Umayyah, Masjid Umayyah itu didedikasikan untuk Yahya, Nabi Yahya atau Yohanes. Dahulunya gereja, kurang lebih salah satu tempat, salah satu ikon dari kota Damaskus. Nah, ini kurang lebih situasi sekarang. Ini gambar dari gereja, dari Masjid Yahya itu, Nabi Yahya. Dan ini situasi sekarang dari jalan lurus. Pada zaman Paulus, karena itu kota Roma, dia istilahnya kota Romawi begitu ya. Dia punya lebar jalan itu sekitar 20-an meter gitu ya. Sekarang tinggal segini ya. Jadi 20-an meter, bayangkan saja berapa banyak Algesut, ya. waktunya kami berikan 3 menit lagi ya Romo ya. Maaf Romo. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kurang lebih ini salah satu peristiwa atau apa yang ada dari kisah para rasul yang ada di sana. Dan ini situasi sekarang dari tempat yang ada di sana, bab Sarki yang sampai hari ini tempat di mana Ananias itu, rumah Ananias itu berada. Dan di dalam sampai dengan hari ini berdiri satu kapel di sana. Dan yang menarik di sana, kita ingat bahwa setelah Paulus itu menerima penglihatan, Paulus itu kemudian menjadi buta begitu ya. Nah, ketika dia menjadi buta selama 3 hari, itu dari waktu ketika dia menjadi buta itu dia harus menunggu sampai dengan kemudian kita dengar di situ Ananias datang mencari dia, dan kemudian Ananias yang kemudian menumpangkan tangan di atasnya supaya dia dapat melihat lagi. Nah, kurang lebih itu salah satu tempat ini kapel dari tempat di situ. Dan di altarnya kurang lebih mereka tempatkan 3 momen dari hidup Paulus. Yang dilihat dari yang paling kanan ya, di hadapan layar. Jadi di situ Paulus melihat Yesus, lalu Paulus yang dibaptis, dan kemudian momen yang terakhir itu adalah Paulus yang diturunkan dengan keranjang dari dalam tembok kota supaya dia bisa keluar. Nah, itu kurang lebih momen di mana Paulus menerima panggilannya. Lalu pertanyaannya, kenapa Damaskus, dan peristiwa ini apa hubungannya dengan misi? Peristiwa panggilan Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa ini salah satu titik awal bagaimana Paulus itu dipanggil. Dan kalau kita lihat, dia adalah orang yang sudah tangannya berlumuran darah, dalam arti dia setuju dengan pembunuhan Stefanus, dia banyak menangkap orang-orang itu, dan tapi justru tangan yang seperti itulah yang Tuhan pakai untuk kemudian menjadi misi untuk bangsa-bangsa. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari semangat Santo Paulus. Tidak peduli apa latar belakang kita, Tuhan akan selalu bisa memakai kita. Lalu hal yang kedua, memang digambarin yang sepotong ini, tapi kalau kita ingat, Paulus, dia di sini kurang lebih di Damaskus, dan kurang lebih sebelum dia tiba di Yerusalem setelah pertobatannya, dia butuh 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun waktu itu dia bertemu dengan orang-orang di Yerusalem, tidak semua orang kemudian menerima dia. Kita baca di Kisah Para Rasul, mereka juga jadi takut. Bukannya ini orang yang dahulu punya masa lalu seperti ini gitu. Kok sekarang dia jadi bagian dari kita? Dan karena itu dia kembali ke Tarsus. Di sana dia menunggu 10 tahun. 10 tahun baru kemudian dia dipanggil oleh Barnabas untuk bergabung dengan jemaat di mana dia mulai mengajar. Sehingga kadang kita nggak pernah tahu berapa lama kita harus mempersiapkan diri, walaupun kita udah tahu kita mau buat apa gitu ya, sampai dengan Tuhan benar-benar memakai kita. Sehingga umur Santo Paulus masih ada di bawah 100 tahun gitu ya. 100 tahun umur gereja gitu ya. Gereja Santo Paulus. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memakai kita semua dengan
dengan pengalaman itu, dalam arti semua kita siapa saja dipanggil untuk bisa memberikan kontribusi sebagaimana yang kita bisa. Ini hanya mau mengatakan walaupun sekarang sering kita dengar cerita tentang perang, masih toh ada juga ini adalah orang-orang Kristen. Ini foto ini diambil bulan Juli 2021, ketika mereka berusaha menciptakan satu komunitas, mengatakan bahwa walaupun situasi susah, kami akan tetap tinggal di Damaskus. Romo, Menjaga iman, tetap hidup di tanah ini. Romo Oke, itu Agus. saja bahan dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Saya kembalikan ke Terima kasih, MC. Romo